Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tim 3. Hari ini kita masuk ke Waalaikumsalam. 4, akan membahas tentang hmm, hari ini mentor akan membahas tentang sharing progress dan VPS. Silakan Bang, langsung saya serahkan saja. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kali ini kita bakal sharing tentang progresnya ya. Karena di tim ini kan nggak ada desainernya. Di tim ini langsung front end dan back end. Nah, pertama sharing dulu nih dari back end, bagaimana progresnya dan ada kendala nggak? Ada mau ditanyain perihal database-nya, rancangannya. Mungkin dari saya Kak. Dari saya Bang, mau tanya. Iya, bisa diulang nggak, Hafi? Oh iya Bang. Saya mau tanya Bang mengenai itu ya. Database-nya? Iya. Itu kan di situ sudah disediakan ya. Tapi di sini kayaknya saya kok masih bingung Bang. Maksudnya antar relasinya kayak gitu. Dan di sini ya Bang, di tabel ruat blok itu kan ruat blok sama retur ya. Itu di situ ada ID yang belum kesambung Bang, ID employment harusnya kan ke tabel employment ya. Nah, itu juga ada yang belum sih, jadi masih bingung relasinya. Tolong Bang Teddy jelasin dulu Bang. Oke. Berarti emang masih belum paham ya di relasinya itu sebenarnya seperti apa sih itu database-nya gitu. Iya Bang. Nah, kok satu lagi back-end-nya, Pungki? Kemarin udah coba bikin di MySQL, tapi siapa tahu dari Pungki udah lebih mengerti. Untuk yang hubungan relasi antara outbound sama roadblock tuh yang agak bingung Bang. Yang relasi dari outbound ke roadblock tuh Bang. Field yang dihubungkannya itu yang bagian mana Bang? Atau itu kompleks antara faktor outbound sama ID employment-nya atau gimana itu? Tapi kemarin itu tuh yang relasinya tuh saya bikin antar ID employment sama yang ID employment di roadblock saya gabung, saya relasikan sebagai referensi gitu Bang. Bisa agak kencengan nggak mungkin? Cek. Kedengaran nggak Bang? Iya. Kan yang di outbound tuh ada field ID employment sama faktur outbound. Nah, untuk yang relasi antara tabel outbound sama roadblock tuh saya agak bingung Bang. Apakah itu kompleks relasinya atau gimana itu Bang? Yang saya bikin kemarin tuh ID employment-nya sama faktor outbound tuh saya yang di roadblock tuh saya definisikan sebagai reference Bang. Jadi yang primary-nya di outbound. Apakah kayak gitu atau gimana Bang? Kalau gitu nah, pertama saya pengen jelasin untuk backend. Kalau untuk alurnya kan sudah jelas di sini, saya juga jelasin seperti apa sih cara kerja inventory itu. Nah, inventory itu dimulai dari admin. Admin tuh bikin PO-nya, admin tuh bikin barang apa sih yang mau dibeli gitu. Nah, nanti begitu barang masuk, dia masuk ke gudang, di-input lah sama gudang barang yang masuknya. Nah, setelah barang masuk ke gudang, nanti di dalam kasir nih, di kasir itu stoknya akan terupdate. Jadi kasir tahu barang yang ada dan yang nggak ada. Lalu nanti kasir lah juga yang input transaksi penjualan, terus yang membuat invoice, yang membuat surat jalan.
Nah, surat jalan ini dipakai untuk nanti driver mengirim barangnya gitu. Untuk dia juga ngambil barangnya ke gudang. Barang apa sih yang mau dikirim? Nanti dari gudang lah yang ngeluarin lagi barangnya. Nah, ini disebut outbound. Proses mengeluarkan barangnya disebut outbound. Proses masuknya barang disebut inbound. Itu. Nanti kalau barangnya udah diambil, lalu di bagian kasir, stoknya akan otomatis ke-update bahwa barangnya sudah diambil, sudah keluar dari gudang. Nanti driver ngirim barang, kalau sudah sampai dia akan ngecek lagi ada retur nggak, ada barang yang mau dikembalikan atau enggak. Kalau enggak ya berarti kan selesai. Itu secara gambaran alur aplikasi inventory. Nah, untuk database, pertama kan ada table atau entitas employment. Nah, ini nih yang menampung data pegawai di sini. Dari mulai data kasir, data gudang, data admin, driver, semua data pegawai di sini ditampungnya. Nah, di sini dia berelasi dengan entitas departemen. Departemen ini yang mengelompokkan bahwa pegawai ini adalah kasir, pegawai ini adalah bagian gudang, pegawai ini adalah bagian driver gitu. Nah, ini fungsinya table departemen. Nah, nanti di sini ada entitas PO atau purchase order. Saat admin membuat PO, nanti akan masuk ke sini dari mulai fakturnya, tanggal, total. Nah, dari PO yang dibuat sama si admin masuk ke sini dan detail barangnya akan masuk ke dalam detail PO. Jadi di sini akan isinya adalah ID setiap produk yang mau diambil atau yang dipesan. Yang dimana ID produk ini didapat dari table produk. Dan setiap produk itu memiliki tipenya, makanya ada table tipe. Nah, nanti saat admin membuat PO, dia juga memilih PO ini ditunjukkan untuk supplier yang mana. Makanya di sini ada ID supplier yang merelasikan ke dalam supplier, yang menunjukkan bahwa PO ini ditujukan kepada supplier yang mana gitu. Nanti setelah PO-nya selesai dibuat, kan balik lagi ke alur, yaitu alurnya adalah input barang masuk nih. Nah, barang masuk ini kan berdasarkan PO-nya, atau disebut inbound, barang masuk atau disebut inbound. Inbound ini nanti dibuat berdasarkan PO-nya, PO yang mana nih yang masuk. Misalkan dia dari PO A, nanti di dalam PO A ini barang mana aja yang masuk. Barang mana aja sudah yang masuk dari PO tersebut, nanti dia akan masuk ke dalam inbound detail nih untuk barang-barangnya. Ini untuk headernya. Header ini intinya untuk tanggalnya, totalnya, status inbound ini sudah kelar semua atau belum. Nanti di inbound detail isinya adalah jumlahnya, ID barangnya, dari barang yang ada di PO, yang datang berapa jumlahnya. Terus nanti harga jualnya pun disetting di sini. Dari barang yang datang, nanti disetting harga jualnya tuh berapa. Gitu. Nah, lanjut nanti masuk ke outbound atau barang keluar. Saat kasir membuat transaksi penjualan atau invoice, nanti masuk ke dalam table outbound ini. Jadi dari mulai ID customer-nya, ini nanti barang dijual untuk siapa, terus nanti ada ID employment. Employment ini maksudnya siapa nih kasir yang membuat invoice ini, gitu. Lalu nanti ada outbound detailnya. Outbound detail ini isinya adalah ID barang-barang yang keluarnya, ID produknya. Jadi dalam satu invoice kan bisa beberapa banyak barang yang keluar, makanya dipisah jadi outbound detail gitu. Nah,
kenapa di outbound ada ID employee dan di inbound nggak ada ID employee? Karena di inbound ID employment sudah masuk dari PO. Biasanya di inventory yang membuat PO dan juga inbound ada satu orang nih. Admin buat PO, nanti ada barang masuk. Di gudang input barang masuk. Admin dan gudang ini hanya aktor ya, tapi sebenarnya dia satu orang aja gitu, karena admin dan gudang itu satu. Jadi dari Hapsi yang bingung kan tadi masalah ID relasinya ya. Betul bang, relasinya yang masih bingung. Tadi itu jadi inbound itu diambil dari PO. PO kan pesanan barang yang dipesan. PO ini isinya adalah barang yang dipesan. Nanti inbound kan barang yang masuk. Nah, barang yang masuk ini kan berdasarkan barang yang dipesan. Nah, nanti outbound ini kan barang keluar. Barang yang keluar ini kan berdasarkan barang yang masuk. Misalkan barang yang masuk ada A, nanti yang keluar pasti kan barang ngambil dari A gitu. Masih bingung nggak, Hapsi? Sedikit ada gambaran sih bang. Nanti kalau emang menurut Hapsi, kemudian itu kak gimana? Itu kan ada kayak faktur gitu lah. Terus itu yang buat tipe datanya itu kita sendiri apa gimana bang? Apa ditentuin ya? Sendiri. Nanti saya juga pengen tahu bagaimana Hapsi sih membuat database dari mulai menentukan tipe data. Nanti kan ketahuan nih Hapsi bagaimana menentukan database, menentukan tipe data. Kalau emang ada yang nggak cocok, nanti saya kasih tahu yang benernya tuh gimana gitu. Oh ya, oke bang. Dan itu yang dimaksud. Sama nanti kalau menurut Hapsi ini ada yang kurang, Hapsi tambahin, coba Hapsi improve apa yang emang harus menurut Hapsi ada yang kurang gitu. Saya pengen tahu juga bagaimana nanti menurut Hapsi apa sih yang kurang sama apa yang mau Hapsi tambahin gitu. Oh siap bang, siap. Nah nanti juga di-upgrade juga progresnya di Trello ya Hapsi. Iya bang, nanti diupdate terusnya. Kemarin saya sudah upload sih di GitHub-nya, cuman baru rancangan database-nya doang bang. Ini saya juga udah ngeliat kemarin habis bikin migration ya kan? Iya betul. Dan untuk yang lain back-end-nya, Pungki gimana? Ya bang, untuk baru bikin itu bang, MySQL-nya bang. Ada yang masih mau ditanyain nggak? Oh bang, sorry bang. Ya. Tanya itu yang tadi saya tanya ya, yang di tabel ruwet apa itu? Ruwet blok. Itu kan ada ID employment. Harusnya kan korelasi kali bang ke NIP, apa enggak? Korelasi, cuman kayaknya saya lupa narik garisnya aja. Oh, karena kan di sini nanti ketahuan surat jalan ini drivernya siapa gitu. Iya. Itu untuk menentukan nanti surat jalan ini akan dibawa oleh driver yang mana. Jadi itu sebenarnya berelasi ya sih. Ada yang mau tanyain, Pungki? Jadi yang ID employment di roadblock tuh
relasinya kemana Bang? Yang ke tabel employment atau outbound? Bang? Kurang kenceng mungkin suaranya. Kurang kedengeran jadinya. Yang ID employment di roadblock tuh relasinya ke tabel employment atau outbound Bang? Bisa diulang nggak, Pungki? Mohon maaf. Itu Bang, yang ID employment di roadblock tuh, itu relasinya ke tabel outbound atau employment Bang? Ini. Bentar. Suaranya kekecilan. Gimana Pungki? Yang itu Bang, ID employment di roadblock tuh relasinya tuh ke tabel outbound atau ke employment Bang? Roadblock itu ke outbound juga dan juga ke employment juga. Ke outbound ini, roadblock ini kan relasi ke outbound. Artinya surat jalan ini nanti ngambil transaksi invoice yang mana sih yang mau dikirim. Itu fungsinya ID faktur outbound di dalam table roadblock. Lalu ID employment ini maksudnya adalah nanti siapa driver yang bakal ngirim barang ini gitu. Berarti langsung ke employment atau lewat outbound dulu gitu Bang? Tetap berelasi kedua-duanya. Ke outbound berelasi untuk nanti ngambil nomor faktur outbound, dan juga ke employment berelasi untuk nanti menentukan siapa drivernya yang bakal ngirim barang ini gitu. Oke. Gimana Pungki? Masih bingung nggak? Udah gambar Bang. Berarti kan kurang itu ya Bang, kurang garisnya satu lagi ke. Iya, itu kayaknya lupa garis waktu itu saya. Oke Bang. Jadi lupa garis aja waktu itu. Backend-nya 2 orang kan ya, Habsi dan Pungki ya? Iya. Iya, betul Bang. Untuk Noval gimana di front end? Ada kendala nggak sekaligus membuat? Halo Ya. Bang. Ini suara saya terdengar. Dengar. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena untuk minggu kemarin itu di kampus lagi prioritas dulu. Nah, jadi saya ngerjainnya mulai minggu ini. Oh ya udah nggak apa. Ada beberapa kendala di sini. Mungkin ada kendala apa? Mungkin ada yang mau ditanyain dari alurnya. Nah itu yang dari Trello. Saya tuh nangkepnya bikin website dashboard admin. Iya. Emang admin? Nanti kan jadi ini nggak perlu gimana? Kan di Trello ini ada beberapa aktornya. Ada beberapa fitur, per fitur kan di Trello ini, dan juga aktornya. Misalkan di purchase order, siapa sih yang membuat purchase order? Kan aktornya adalah admin. Terus misalkan di penjualan, nanti kan aktornya adalah kasir gitu. Jadi memang sebuah dashboard untuk aplikasi inventory yang dibuat itu. Kan ini nggak ada desainnya ya. Nah, kalau misal saya buat di sisi kiri itu atau setbarnya itu TPO, supplier, customer, kayak gitu-gitu gimana? Nggak masalah. Nanti kita lihat dulu hasilnya kayak gimana. Kalau memang kurang cocok, kira-kira fungsinya kurang pas, nanti kita buat lagi bagaimana gitu. Karena memang di tim ini kan nggak ada desainernya, jadi nanti langsung front end-nya sendiri yang membuat, yang merepresentasikan bagaimana tampilannya itu.
Oh, nah, kemudian ini kan backend-nya masih belum ya. Nah, jadi saya buatnya itu just user interface-nya aja gitu. Iya, nanti dari front end buat dulu user interface-nya, tampilan seperti apa. Dari back end buat dulu API-nya, alur API-nya, datanya seperti apa. Nanti saat dua-duanya sudah selesai kan, baru nanti disinkronisasikan. Oh ya. Ya. Diintegrasikan tuh dari front end sama back end gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Bang, saya mau tanya lagi. Itu yang di akun Trello itu kan maksudnya per poin ya. Ada yang API terus mengelola data kayak admin kayak gitu. Apa enggak sebaiknya itu dikerjain sama-sama aja ya? Maksudnya kalau misal kan di situ mengelola data itu kan ada tambah, edit, hapus gitu. Nah itu dikerjain misal saya kan sama Pungki ya. Pungki itu insert terus saya update ya gitu. Jadi jangan per poin kayak gitu Bang. Kalau kayak gitu menurut saya sih yang bisa API doang. Terus yang bisa mengelola data kayak misal insert update kayak gitu doang kayak gitu Bang. Gimana itu? Nah, jadi maksudnya kalau misalkan per modul customer gitu. Nah, nanti Hapsi misalkan insert sama delete-nya, nanti Pungki yang update dan create-nya gitu, update dan select-nya gitu dah. Iya, betul kayak gitu Bang yang saya maksud. Nggak apa-apa, itu nanti diskusiin Pungki dan Hapsi diskusiin emang mau mengerjakan yang mana dulu nih. Kalau memang mau dikerjakan bareng bersama ya nggak masalah. Nanti belajar juga Hapsi dan Pungki bagaimana bekerja secara tim berdua. Mana yang lebih efektif kira-kira menurut Hapsi dan Pungki, ya lakukan itu gitu. Karena bekerja secara tim itu tidak bisa diarahkan oleh orang lain sebenarnya, tapi bagaimana dari kitanya sendiri, dari timnya itu sendiri. Enaknya bagaimana mengerjakannya, nanti diobrolin aja berdua, didiskusikan. Gimana sih? Oh, oke siap Bang. Ada yang mau ditanya lagi? Tadinya saya kira itu ditentuin sama Bang Teddy kayak gitu Bang. Jadinya nunggu arahan ya gitu. Kalau ditentuin nantinya nggak terbentuk bagaimana teman-teman ini belajar bekerja secara tim gitu. Kalau ditentuin. Yang penting kan bagaimana teman-teman tahu bagaimana sih bekerja secara tim, bagaimana sih berkoordinasi dengan tim, gitu. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, paling saya ngasih tahu nanti. Untuk selanjutnya, kalau misalkan ini kan memang progresnya baru buat database dan juga front end-nya juga belum ada gitu kan, belum progresnya. Mungkin kalau dari kita sih ada progresnya, cuma memang belum jadi. Jadi nanti saya ngasih artikel untuk terkait upload deployment-nya. Nanti tolong teman-teman baca juga di grup. Nanti saya kirim artikel untuk deploy. Jadi nanti teman-teman deploy nih dari back end-nya dan front end-nya, teman-teman deploy ke dalam server yang udah disediakan sama panitia. Dan bagaimana cara mendeploy-nya, nanti saya kirimin artikelnya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin bagaimana mendeploy sesuatu ke dalam server. Hapsi mungkin pernah, bisa di-sharingin bagaimana sih mendeploy. Belum sih Bang. Belum pernah. Ya paling nanti saya lanjut di dokumen saya di PDF artikelnya.
Karena di sini cuman ada 3 doang. Takutnya nanti yang lain jadi nggak tahu bagaimana sih sebenarnya cara ngupload ke server. Makanya nanti saya kirimkan di grup dokumen tutorialnya bagaimana deployment, apa itu deployment, cara upload ke server, cara setting web service. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Cukup sih Bang. Tapi ini front end satu lagi di mana ya? Nah itu makanya tadi katanya lagi izin, makanya saya akhirnya ya udah nanti saya buatkan artikel, saya share di grup, teman-teman baca, teman-teman ikutin arahannya nanti dari artikel itu. Karena sepertinya mungkin ada kendala beberapa dari teman-teman yang lainnya gitu. Kalau misalkan pertemuan seperti ini, jadi materi tidak tersampaikan ke teman-teman semua. Mungkin ini sekedar saran aja ya Bang ya, masukan buat ke depan ya. Gimana kalau maksudnya setiap kita pertemuan kayak gini ya, ini kan waktunya 1 jam kayak gitu. Terus Bang Teddy menerangkan suatu materi. Nah itu gimana kalau misal dari ini itu Google Meet itu Bang di record terus ditaruh di Google Drive dan teman-teman bisa mereview ulang kayak gitu. Apa yang disampaikan Bang Teddy, jadi bisa sampai ke semua peserta yang ada di itu mengerjakan proyek ini gitu. Ya mungkin makanya saya buatkan artikelnya atau tutorialnya dari setiap pertemuan supaya nanti teman-teman yang memang sinyalnya mungkin jelek, kalau misalkan video kan mungkin downloadnya agak berat juga gitu. Tapi kalau misalkan bentuknya PDF, nanti artikel teman-teman bisa baca bagaimana step-stepnya, apa materinya. Dan juga untuk video nanti juga akan dibuatkan sama panitia dari setiap pertemuan. Gitu. Oke Bang, siap Bang. Ada lagi mau ditanyain? Karena kayaknya dari beberapa teman-teman ada yang ada kendala, makanya saya alihkan, ya sudah nanti saya buatkan saja artikelnya supaya teman-teman tetap bisa mengikuti tanpa harus meet up gitu. Teman-teman masih tetap mengikuti bagaimana prosesnya, bagaimana progresnya. Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, paling sekian dari saya. Bang. Oke, Nup, paling gitu aja dari saya, Nup. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Sudah mengisi pertemuan 4 ini. Terima kasih juga untuk teman-teman tim 3 yang sudah mengikuti pertemuan 4. Tetap semangat. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.